Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Dan barang siapa Allah tunjukkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. La nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita berselawat kepada panutan kita, suri tauladan bagi orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikutinya sampai akhir zaman. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin yang mengikuti kajian di channel Al-Manal ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian itu hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah, kita mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan kita duduk di majelis ilmu, raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan dalam diri kita tentang agama Islam ini yang sangat luar biasa, yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita niatkan duduk di majelis ilmu ini taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan duduk di majelis ilmu ini kita sedang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La uqsimu bihadzal balad." Aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu maksudnya adalah Mekah. Dalam banyak tafsir dijelaskan, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya, berarti makhluk itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi waktu duha, wal fajr, demi fajar. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an terhadap makhluknya. Tandanya bahwa makhluk itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Begitupun tentang Mekah ini. Berarti Mekah adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung.
wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, kenapa harus kota Mekah? Yang di sana lembah, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Terserah Allah. Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan kota Mekah menjadi kota yang mulia. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Lalu kenapa Allah tidak memilih yang lebih sejuk? Seperti misalkan kota Bogor, banyak pepohonan, kemudian alam yang sejuk, teduh, aman, enak, nyaman. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kota Makkah ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Biwadin ghairi dzi dzar' 'inda baitikal muharram." Di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dirahmati, yang dimuliakan. Dalam tafsir dijelaskan bahwa tanaman di sini, tanaman kering pun tidak ada di kota Mekah itu. Apalagi tanaman basah. Kemudian keutamaan lain di kota Mekah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Barang siapa kita pergi ke kota Mekah, maka dijamin keamanannya. Masya Allah. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW diusir oleh penduduk Mekah menuju ke Madinah, Nabi Muhammad SAW jalan. Ketika sudah lumayan agak jauh, Nabi Muhammad SAW melihat ke belakang, ke kota Mekah. Nabi Muhammad mengatakan, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah bumi Allah yang terbaik. Wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan kota Mekah, bumi Allah yang Allah cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan keluar dari negeri Mekah itu. Nabi Muhammad SAW mencintai kota Mekah. Nabi Muhammad enggan keluar dari kota Mekah, karena di sana penuh dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kota Mekah? Jawabannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tampankah, jelekkah, kulit putih atau hitamkah, kaya atau miskinkah, memiliki jabatan atau tidakkah. Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat tempat, panaskah, sejukkah. Allah tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Makanya negeri Mekah Allah Subhanahu wa taala kirim para nabi dan rasul, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hatinya ikhlas bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Mekah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orangnya, bukan karena tempat, tapi karena orang-orang yang sangat mulia di sisinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun untuk manusia, rumah Allah tempat ibadah untuk manusia itu lalladzi bi Bakkah, yaitu di Makkah. Disebut dengan kata Bakkah, mubarakan, penuh dengan keberkahan, wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi seluruh alam. Nabi Adam alaihissalam dikisahkan oleh para sejarah yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Kemudian setelah berlangsung lama, maka rumah Allah Ka'bah ini hancur oleh banjir besar yang terjadi di kaum Nuh. Jadi yang dari langit turun air begitu derasnya, dari bumi keluar air, sehingga bangunan Ka'bah hancur, tersisa pondasinya saja. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas siapa lagi yang akan membangun Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Baik, pertama kita akan memulai kisah orang yang sangat mulia, yaitu seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kisahnya sangat menarik, akhlaknya sangat mulia, dan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim menghadapi orang-orang musyrikin. Kesabaran beliau yang sangat luar biasa dalam mendakwahkan tauhid. Banyak sekali pujian dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Wa Ibrahim alladzi waffa." Dan Ibrahim yang telah menunaikan janjinya, yaitu yang telah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Dan tatkala Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian oleh Tuhannya, bikalimatin fa'atammahun, dengan perintah-perintah, dan dia menjalankan perintah-perintah tersebut. Inilah keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan, sebagian ahli tafsir menyebutkan, imtathala jami'a ma umira bih. Dia menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tidak ada satu perintah pun yang dia tinggalkan. Begitupun sebaliknya. Dia meninggalkan seluruh yang Allah larang kepadanya. Tidak ada satu larangan pun yang dia kerjakan. Sehingga Nabi Ibrahim, oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Dan hanya dua di antara para rasul yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni abra'u ila Allah an yakuna minkum khalil. Wa inna Allah azza wa jalla qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian sebagai kekasih. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memilih aku sebagai kekasihnya. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, kalaulah aku menjadikan umatku sebagai kekasih, lattakhadtu Abu Bakar khalilan, pastilah aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Tapi hanya dua yang dijadikan Allah sebagai kekasih. Kata khullah, ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kata ikhwah ini lebih besar daripada habib, cinta. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Cuma ada yang di atas cinta, yaitu khalil, kekasih. Di atasnya cinta. Hanya dua orang yang Allah cintai kepada makhluknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan Nabi Ibrahim yang lainnya disebutkan dalam Al-Quran.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummah. Dia adalah seorang imam. Dia seorang imam yang dapat dijadikan teladan, qudwah. Kenapa dikatakan umat? Seolah-olah Nabi Ibrahim memiliki kebaikan banyak orang. Jadi kebaikan, misalkan ada 10 orang yang memiliki berbagai macam kebaikan. Hanya cukup 1 orang, Nabi Ibrahim alaihissalam, memiliki semuanya kebaikan tersebut. Nabi Ibrahim adalah penyabar, Nabi Ibrahim dermawan, Nabi Ibrahim memiliki hati yang sangat lembut, dan lain sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dimiliki atau kepribadian yang baik yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Qanitan lillahi hanifa, patuh kepada Allah dan hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan dia tidak pernah, bukan diartikannya walam yaku minal musyrikin, dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Saya dulu waktu kecil mendapat syubhat ya, kisah bahwa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, insya Allah nanti kita akan ceritakan. Melihat bintang, oh ini bukan Tuhan, masa Tuhan tenggelam. Melihat bulan, melihat matahari. Nabi Ibrahim bukan melakukan kesyirikan, tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan kaumnya. Insya Allah kita akan ceritakan kisahnya. Jadi Nabi Ibrahim sejak kecil tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, syakir li an'umih. Nabi Ibrahim selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sawqani dalam Fathul Qadir menjelaskan, kata li an'umi jam'ul qillah, yaitu jadi Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarda idha syariba syarban fayahmadillah. Barang siapa orang yang meminum satu minuman kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Nabi Ibrahim hal yang terkecil pun sampai hal yang terbesar selalu mengucapkan rasa syukur kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakirul li an'umi ijtabahu, dialah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadahu ila siratal mustaqim, dan Nabi Ibrahim ditunjuki jalan kepada jalan yang lurus. Kemudian keutamaan yang lain, wa atainahu fid dunya hasanah, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim didatangkan di dunia ini penuh dengan kebaikan. Sampai-sampai seluruh agama memujinya. Nabi atau kaum Yahudi ngaku-ngaku mengikuti agama Ibrahim. Kemudian kaum Nasrani ngaku-ngaku mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian ikhwatu iman, azanillahu wa iyyakum, Allah berfirman, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Coba kita lihat Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna Ibrahim halim." Sesungguhnya Ibrahim itu tidak suka marah. Dia pemaaf. Awwahum munib, lembut hatinya dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kisahkan bagaimana Nabi Ibrahim dibakar
Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah negeri ini. Nabi Ibrahim tidak berkata seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, Azar. Lantas Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya. Bagaimana kelembutan, kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mudah emosi Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika ada tamu datang kepada Nabi Ibrahim dan tamunya itu adalah malaikat, Allah berfirman, "Falamma zahaba an Ibrahim ra'a ja'atul busyra yujadiluna fi qaumih." Ketika malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum Lut, malaikat ini bertamu dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab. Akhirnya berdebat dengan para malaikat. Dia pun bersoal jawab dengan para malaikat. Tentang kaum Lut. Udahlah wahai para malaikat, janganlah engkau azab kaum Lut itu. Mudah-mudahan mereka akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Ibrahim, a'rid an hadza, innahu qad jaa'a amrul rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud." Maka kata malaikat, "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sudahlah, engkau terlalu baik," kata malaikat. "Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang. Dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." Mereka, kaum Lut itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, jangan berkasih sayang kepada mereka, sudah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selain memiliki jiwa yang lembut, yang pemaaf, beliau juga adalah seorang yang dermawan. Bagaimana ketika dua malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dikisahkan, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? "Idz dakhalu alaihi faqalu salama." Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membalas salamnya dengan salaman yang Nabi Ibrahim tidak mengenal mereka siapa ini. Meskipun tidak dikenal, bayangkan ini, meskipun tidak dikenal, lantas Nabi Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi ajlin samin. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Daging anak sapi gemuk yang dibakar. Bagaimana kedermawanan Nabi Ibrahim. Kalau kita apa dihidangkannya? Telur ceplok ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim sapi gemuk yang dibakar. Memuliakan tamu. Setelah dihidangkan kepada para malaikat itu, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun? Mengapa kamu tidak makan?" Mereka tahu bahwa Nabi Ibrahim tahu bahwa ternyata ini adalah malaikat. Ini adalah malaikat. Kemudian keutamaan yang lain, yang ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti di akhirat kelak Nabi Ibrahim akan dikenakan pakaian. Yang mana yang lain semuanya telanjang. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibnu Abbas qala, qama fina Rasulullah SAW khatiban bimu'idhatin faqala, ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah hufatan uratan ghurlan." Kemudian beliau membacakan ayat, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin." Ala wa inna awwala khalaiq yukasa yaumil qiyamah Ibrahim alaihi salam. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW berdiri berkhutbah menyampaikan suatu nasihat di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak disunat atau tidak dikhitan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, kita dilahirkan tidak mengenakan apa-apa. Ketika bayi, tidak mengenakan apa-apa.
begitulah kami akan mengulanginya. Nanti ketika dibangkitkan akan seperti itu. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ingat, sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, menjelaskan bahwa kenapa Nabi Ibrahim, apa hikmahnya Nabi Ibrahim dipakaikan pakaian pertama kali di padang mahsyar kelak? Kenapa tidak Nabi Muhammad duluan? Tentu keutamaannya ini kalau dikumpulkan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, lebih utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di sisi ini Nabi Ibrahim lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hikmahnya apa? Hikmahnya ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar, itu Nabi Ibrahim dilepas pakaiannya, semua dilepas. Kemudian dilemparkan oleh kaumnya dengan menggunakan ketapel besar. Sehingga Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah lautan api yang sangat panas. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian di akhirat kelak di padang mahsyar. Dan demikian kisah yang atau keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat banyak dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang bahwa kita dianjurkan untuk berdoa yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, begitupun pula salat kepada Ibrahim dan keluarganya. Kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Lahir dan tumbuh di negeri Babil. Di negeri Babil, salah satu negeri Irak. Babil ini adalah salah satu negeri Irak. Nabi Arab atau Nabi yang Arab itu cuma 4 yang dikisahkan oleh para sejarawan. Yang pertama Saleh, Hud, Syu'aib, dan Muhammad. Ada 4: Saleh, Hud, Syu'aib, dan Nabi Muhammad SAW. Ada 4 yang Nabi orang Arab. Kalau Ibrahim bukan orang Arab. Babil, salah satu negeri Irak. Sejarah kecil Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kita jelaskan bahwa Nabi Ibrahim dari kecil sudah diberikan hidayah, sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yukhbiru ta'ala ala khalihi Ibrahim alaihi salam annahu atahu rusydahu min qabl, ay min sigharihi ahlamuhumul haqq wal hujjah ala qaumih. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya telah datang kepadanya petunjuk min qabl. Maksudnya min qabl itu sebelumnya itu apa? Maka dijelaskan oleh Ibnu Katsir, min sigharihi, dari sejak kecilnya. Nabi Ibrahim itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwati iman, azanillahu wa iyyakum. Kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim ketika beliau mendakwahi ayahnya. Disebutkan dalam surat Maryam yaitu ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati," wahai ayahanda. Dalam bahasa Arab, ya abati, kata ayah. Abun itu
sebutan yang biasa. Tapi kalau sudah ya abati, itu penyebutan yang paling beradab, yang paling sopan kepada ayah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada ayahnya dengan perkataan yang sangat lembut. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu sedikit pun. Kemudian Nabi Ibrahim berkata lagi, ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kepadanya, wahai ayah yang bodoh, kenapa kamu menyembah? Tidak berkata seperti itu Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim berkata dengan selembut-lembutnya, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika. Sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu ilmu tersebut. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, ahdika siratan sawiyya. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Lantas Nabi Ibrahim berkata lagi, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabu minar rahman. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini takut engkau akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Janganlah engkau menjadikan setan itu teman. Maka apa jawaban ayahnya kepada Nabi Ibrahim setelah diajak baik-baik dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesopanan? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Maka ayahnya berkata, apakah engkau benci kepada Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumanna. Jika engkau tidak berhenti terus berkata-kata seperti itu, la arjumanna, maka aku akan rajam engkau. Maka aku akan siksa engkau. Wahjurni maliya. Maka tinggalkanlah aku dengan waktu yang lama. Artinya apa? Diusir Nabi Ibrahim oleh ayahnya. Tapi ketika diusir, apakah Nabi Ibrahim mendoakan keburukan kepada ayahnya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya dalam Al-Qur'an. Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim berkata, keselamatan kepadamu wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampun kepadamu. Innahu kana bi hafiyya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Lihat bagaimana kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diusir oleh ayahnya, malah Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya. Apakah berhenti dakwah tauhid Nabi Ibrahim? Tidak. Lantas Nabi Ibrahim mendakwahi Raja Namrud yang ngaku menjadi Tuhan pada saat itu. Allah mengisahkan dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabihita alladhi kafar. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabb-nya karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan, ketika Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, hai Raja Namrud, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Apakah engkau bisa menghidupkan dan mematikan? Lantas Raja Namrud ini mengeluarkan tawanan yang ada di penjara 2 orang. Maka satunya dihukum mati oleh Raja Namrud, kemudian yang satunya dibiarkan hidup. Maka kata Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, lihatlah, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Bukannya itu maksudnya, tapi
Karena dua-duanya ini asalnya hidup. Bagaimana? Nah, coba yang mati itu dihidupkan, bisa nggak? Tapi lantas Nabi Ibrahim memberikan permisalan yang lain. Nabi Ibrahim memisalkan permisalahan yang lain. Kata Nabi Ibrahim, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ati biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala bisa menerbitkan matahari dari arah timur. Fa'ati biha minal maghrib. Apakah engkau bisa, wahai Raja Namrud, menerbitkan matahari dari arah barat? Bisa enggak? Tuhanku bisa menerbitkan dari arah timur. Kamu bisa enggak menerbitkan dari arah barat? Ditantang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah berfirman, fabuhital ladzi kafar. Maka Raja Namrud itu terbungkam, tidak bisa berkata apa-apa. Fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Terbungkam, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, terus berdakwah. Nah, dijelaskan dalam tafsir bahwa Nabi Ibrahim berdakwah itu sejak usia 16 tahun. 16 tahun. Sangat kecil. Tapi semangatnya sangat luar biasa. Kesabarannya. Bayangkan seluruh negerinya berbuat kesyirikan. Hanya satu orang saja Nabi Ibrahim yang hanya bertauhid. Luar biasa. Kita coba sekarang kita menuju kisah Nabi Ibrahim di negeri Babil. Ini masih di negeri Babil, yaitu salah satu di negeri Irak. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berkisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Di ayat 52. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhihi tamathil. Apa patung-patung ini yang kalian duduk-duduk di sana, yang kalian nongkrong gitu. Kalau bahasa kita nongkrong-nongkrong di depan patung gitu. Zaman dulu itu nongkrongnya di patung, bukan di pinggir jalan, tapi di patung. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Beritikaf, duduk. Qalu, mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Mereka berkata atau mereka menjawab, wajadna, kami dapati dari nenek moyang kami. Nenek moyang kami dulu menyembah patung ini, ya kami menyembah juga. Nah, ini tradisi, memang tradisi sulit untuk dihapuskan. Karena mereka melihat nenek moyangnya beribadah, ya kita ikuti. Bukankah nenek moyang kamu juga beribadah? Kenapa kamu tidak mengikuti, wahai Ibrahim? Lantas Nabi Ibrahim berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Maka Nabi Ibrahim berkata, kalian dan nenek moyang kalian fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqq. Lantas mereka menjawab, apakah kamu bisa mendatangkan kepada kami kebenaran? Am anta minal la'ibin? Apakah kamu sedang bermain-main? Jadi mereka tidak terima dikatakan sesat gitu oleh Nabi Ibrahim. Tidak terima. Apakah kamu ini orang yang benar? Coba datangkan kebenaran kepada kami. Apakah kamu sedang bermain-main sehingga berkata seperti itu? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Alladzi fatarahun, yang menciptakan keduanya. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Sungguhnya aku adalah orang-orang yang bersaksi. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Nah, Nabi Ibrahim akan memberikan tipu daya kepada mereka setelah mereka meninggalkan. Jadi dulu ketika zaman Nabi Ibrahim, mereka kampungnya itu di Babil memiliki hari raya. Jadi setiap tahun mereka meninggalkan kampungnya. Meninggalkan kampungnya.
Lantas Nabi Ibrahim diajak untuk meninggalkan kampungnya itu, untuk berhari raya gitu, bersenang-senang. Wahai Ibrahim, mari kita ikut. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, faqala inni sakim. Sesungguhnya aku sakit. Nabi Ibrahim bohong. Kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim bohong 3 kali. Di dunia itu 3 kali. Salah satunya ini, nanti kita akan sebutkan insya Allah. Yang pertama ini sakim. Sebenarnya ini bohongnya, ya bohong yang terpuji ya. Maksudnya masih dimaafkan karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab sakim, dalam bahasa sakim itu diartikan bukan saya sakit, tapi saya akan sakit. Nah, saya akan sakit. Namanya manusia, Nabi Ibrahim manusia, pasti akan sakit. Maka Nabi Ibrahim faqala ini sakit, semua aku sakit. Atau dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwa sakim ini maksudnya Nabi Ibrahim ini sakit hati. Sakit hati melihat kaumnya, melihat ayahnya dan kaumnya itu menyembah berhala. Sakit hati saya. Karena melihat kaumnya menyembah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian setelah kaumnya pergi semua melakukan hari raya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, faja'alahum juzazan illa kabira lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Berkeping-keping kecuali yang besar induknya. Jadi semua berhala yang kecil dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Pakai kampa, dijelaskan itu pakai kampa, semuanya dihancurkan dan disisakan patung yang besar. Dikisahkan dalam tafsir, jadi di tangan patungnya itu diletakkan kampak. Sengaja yang Nabi Ibrahim itu sengaja diletakkan di kampaknya itu diletakkan di patung yang besar. Ketika kaumnya kembali kepada alihatuhum, kepada berhala-berhala mereka, mereka berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadh dhalimin. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Marah ini, kaumnya marah. Qalu sami'na, ada orang lain yang berkata, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dia mencela Tuhan-Tuhan kita. Dia adalah Ibrahim. Kemudian pembesarnya berkata, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Memang Nabi Ibrahim ini sengaja ingin semua manusia dikumpulkan dan mereka melihat, menyaksikan Nabi Ibrahim. Kemudian diinterogasi Nabi Ibrahim. Bayangkan sendiri, satu negeri ini memusuhi Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Maka mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Lantas Nabi Ibrahim berkata, itu yang paling besar yang melakukannya, patung yang paling besar. Fas'aluhum, maka tanyakanlah kepada patung itu, patung yang besar itu. In kanu yantiqun, jika patung itu bisa bicara. Yang tikun bisa berbicara. Tanyakan kepada patung yang besar itu jika patung itu bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim, maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, kamulah yang melakukan kezaliman itu terhadap dirimu sendiri. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, summa nukisu ala rusihim. Mereka sambil menundukkan kepalanya. Kemudian mereka berkata, laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Nah, mereka mengatakan sendiri,
bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara. Mereka mengatakan sendiri, qala. Nah, lalu Nabi Ibrahim langsung menyerang mereka dengan perkataan yang sangat luar biasa. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah engkau menyembah? Kenapa engkau menyembah kepada selain Allah, yang mana mereka itu, patung-patung itu tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadamu dan tidak bisa mendapatkan madarat kepada kalian? Ufil lakum, celakalah kalian. Walima ta'buduna min dunillah, terhadap sesembahan yang kalian sembah selain Allah SWT. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak pikir? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak pikir? Setelah mereka kalah dengan berdebat dengan Ibrahim alaihissalam, maka apa yang dilakukan oleh kaumnya itu? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah Ibrahim itu, wansuru, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian melakukannya. Dijelaskan dalam tafsir bahwa ada orang yang sakit. Lantas orang ini berkata, kalau saya sembuh, saya akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada kakek-kakek, nenek-nenek, meskipun sudah tua renta, mereka tidak pernah keluar rumah setelah mendengar ada kabar bahwa Ibrahim akan dibakar. Maka kakek ini keluar membawa kayu bakar. Masya Allah. Kemudian setelah kayu bakar terkumpul penuh, dinyalakan api yang sangat besar, dan tidak ada api yang paling besar pada zaman itu selain apinya Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dibukakan pakaiannya, kemudian tidak dilemparkan oleh tangan mereka, tapi mereka memiliki inisiatif melemparkan Nabi Ibrahim ke lautan api itu dengan menggunakan ketapel besar atau disebut dengan manjanik. Jadi ada sebuah wadah tapel besar, dilemparkan Nabi Ibrahim ke lautan api yang sangat besar. Di tengah-tengah lautan, Nabi Ibrahim hanya mengatakan, hasbi Allah, cukuplah Allah yang menjadi penolong. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan keselamatan atas Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah api itu padam, maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan debu yang sangat luar biasa. Keluar, harusnya apa, Pak? Beriman. Harusnya beriman, karena sudah melihat kemukjizatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata benar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang diucapkan oleh kaumnya? Qalu sahirun. Hai Ibrahim, kau adalah seorang penyihir. Begitulah. Nabi Muhammad alaihissalam dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Begitupun Nabi Musa alaihissalam dikatakan oleh kaumnya penyihir ketika dilemparkan tongkatnya menjadi seekor ular yang sangat besar. Begitulah orang-orang yang tidak mau beriman dikatakan penyihir, kemudian orang gila dan lain sebagainya. Lantas Nabi Ibrahim setelah itu diusir dari negeri Babil. Nabi Ibrahim pergi dari kampungnya, dari negerinya menuju Syam. Nah, di negeri Syam ini ada kaum yang menyembah benda-benda langit. Ada yang menyembah bulan, bintang, matahari. Ada kisahnya dalam surat Al-An'am. Allah mengisahkan. Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah
kami perlihatkan kepada malaikat, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tanda-tanda keagungan Allah dari langit dan dari bumi. Wal yakuna minal muqinin. Dan Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma. Nah, dimulai dengan kata fa. Fa ini dalam bahasa Arab yang berarti lalu. Ini menandakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hendak berdialog dengan umatnya yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya. Bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena fa ini dalam bahasa Arab itu menunjukkan tertib, berurutan. Misalkan, saya pergi atau Ahmad pergi ke masjid. Ahmad lalu Umar pergi ke masjid. Berarti siapa yang duluan? Ahmad. Bukannya Umar, tapi Ahmad. Begitupun ini, wal yakuna minal muqinin. Dan Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Falamma, maka atau lalu, falamma janna alaihi lairu ra'a kaukaba. Maka ketika malam sudah menutupinya, melihatlah Nabi Ibrahim kaukaba, bintang. Qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim berkata, apakah ini Tuhan? Apakah ini Tuhanku? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu tenggelam, tidak terlihat lagi, qala la uhibbul afilin. Ibrahim berkata, aku tidak suka Tuhan yang tenggelam. Kemudian berkata lagi, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Maka ketika bulan itu terbenam, qala la illam yahdini, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, sudah diberikan petunjuk oleh Tuhanku, la akunanna minal qaumidh dhallin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang sesat. Nah, dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang menjelaskan kepada kaumnya bahwa matahari, kemudian bulan dan bintang itu tenggelam. Masa Tuhan disembah? Masa bintang dan bulan itu disembah? Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika terbit matahari, kemudian Nabi Ibrahim berkata, apakah ini Tuhan? Apakah ini Tuhanku yang lebih besar? Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka ketika matahari tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, dari kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifa, yang lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Wa hajahu qaumuh. Kemudian lantas kaumnya membantah. Qul atuhajuni fillahi wa qad hadan. Kata Ibrahim, apakah engkau membantah kepadaku terhadap Allah wa qad hadan, dan sesungguhnya aku telah diberikan hidayah. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Aku tidak akan takut kepada kalian atau kepada sekutu-sekutu kalian illa ayyasha rabbi syai'a, kecuali Tuhanku berkehendak atas sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas atas segala sesuatu. Rabbi kulla syai', terhadap segala sesuatu. Afala tatadzakkarun. Tidaklah kamu dapat mengambil pelajaran. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi 'alaikum sultana. Fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Fa ayyul fariqain ahqqu bil aman.
Yang lebih berhak mendapatkan keamanan itu aku atau kalian? In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dari negeri Syam itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diusir oleh kaumnya menuju Palestina. Tapi sebelum itu Nabi Ibrahim singgah dulu di kota Mesir, dan di sana Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Sarah. Kemudian di sana terkenal ada raja yang mencari wanita cantik. Nah, di sana ada raja yang mata keranjang mencari wanita cantik. Kalau ada suami, kemudian istrinya cantik, maka istrinya itu diambil oleh sang raja karena melihat kecantikannya. Makanya, ini bohongnya Nabi Ibrahim yang ketiga. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya, akhbirihi bi annaki ukhti. Kabarkanlah kepadanya, kalau misalkan raja itu nanya, kabarlah kepadanya bahwa engkau adalah saudariku. Fa innaki ukhti fil Islam, karena sesungguhnya engkau adalah saudaraku dalam Islam. Wa inni la a'lam 'alal wajhil ard muslim ghairi wa ghairak. Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui di bumi ini seorang muslim selain diriku dan kamu. Bayangkan hanya 2 orang saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim sendirian ditemani oleh Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika dipertemukan Sarah dengan sang raja, karena raja melihat dengan kecantikan Sarah yang luar biasa, maka langsung diambil, meskipun sudah berbohong tetap diambil itu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimasukkan ke dalam kamar dan berkata kepada rajanya itu. Kemudian sang raja ingin menggauli Sarah, namun Sarah berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang khusyuk pada Allah. Akhirnya sang raja ini tiba-tiba lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian raja ini memohon kepada Sarah, wahai Sarah, mohonkanlah doa kepada Allah agar lumpuh ini sembuh. Maka Sarah berdoa lagi. Berarti Sarah ini adalah seorang perempuan yang soleh, yang soleha. Maka berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah. Raja ini tiba-tiba sembuh, tidak lumpuh lagi. Lalu diulangi yang kedua kali, ingin mempersetubuhi Sarah. Kemudian tiba-tiba si raja ini lumpuh kembali yang kedua kalinya. Dan lebih parah lagi dari yang pertama. Lumpuh dengan sangat kesakitan yang sangat luar biasa. Kemudian raja ini berkata kepada Sarah, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku ini bisa sembuh kembali. Berdoa lagi Sarah. Akhirnya raja ini sembuh kembali. Dan ingin melakukan yang kedua kalinya, lumpuh kembali. Udah, akhirnya yang ketiga ini kapok raja. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya yang ketiga kali. Saya akan bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulangi yang ketiga kali. Maka Sarah ini berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembuh. Kemudian Sarah dilepaskan oleh raja itu. Kemudian raja berkata kepada ajudannya, engkau itu bukan membawa seorang perempuan, tapi membawa setan. Membawa setan, bukan membawa seorang perempuan. Akhirnya
raja ini memberikan hadiah kepada Sarah berupa atau seorang perempuan yang namanya Hajar. Nah, ini Hajar. Jadi Nabi Ibrahim pergi dari Mesir ke kota Palestina, dan di Palestina Nabi Ibrahim, Sarah, dan pembantunya itu Hajar. Pembantunya siapa? Sarah. Hidup lama bertahun-tahun, namun Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya Sarah inisiatif untuk menikahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Singkat ceritanya, Nabi Ibrahim dengan Hajar dikaruniai anak, yaitu Ismail alaihi salam. Namun namanya perempuan ya, ada rasa cemburu, sampai-sampai dikisahkan dalam sejarah itu Hajar akan dimutilasi, dipotong 3 bagian. Lalu insya Allah nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Ini lumayan agak panjang. Kita akan cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar alaihissalam di kota Mekah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Di sana cerita akan berlanjut. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, khususnya yang menyampaikan umumnya kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Ana tutupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.